Bukti hasil dari yang sudah saya rasakan. Ternyata teman-teman, bercocok tanam secara alamiah ternyata lebih jauh banget menguntungkan ya. Kalau tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi teman-teman, kalian yang penasaran, kalian yang memang tertarik dengan bercocok tanam secara alamiah, kalian dapat melakukan dari tips-tips yang akan saya uraikan. Dan sekaligus video ini untuk menjawab kemarin ini dari Mbak Love My Life ya. Jadi teman-teman, kita harus memahami jenis karakter tanah. Tanah yang seperti apa dan cocoknya ditanami seperti apa. Jadi sebetulnya kayak gini. Melihat tanah yang memiliki warna yang berbeda. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya agak kemerahan, ada yang warnanya abu-abu, ada yang warnanya kecoklatan. Sebetulnya ini sama saja, mau jenis tanah seperti apapun. Biasanya yang membedakan adalah suhu dari udara yang ada di sekitar. Namun seperti ini. Jadi yang kita pedulikan adalah ketika kita menggarap lahan tanam kita harus melihat dulu responnya. Cocoknya ditanami jenis tanaman apa, itu terlihat dari gulma yang muncul. Nah, contohnya seperti ini. Ketika tanah ini selesai saya olah, saya diamkan, respon dari buminya ini akan memunculkan rumput-rumput yang identik ya. Yang paling banyak ini jenis rumput teki, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mendapati media tanamnya ini banyak ditumbuhi jenis rumput teki ataupun jenis rumput yang menghasilkan umbi, rumput yang menghasilkan kentang di dalamnya, berarti bumi ingin untuk memperbarui struktur dirinya, ingin ditanami jenis tanaman yang memiliki umbi ataupun yang memiliki rimpang. Contohnya adalah umbi, bengkoang, ya ini semuanya buahnya ada di dalam. Terus kemudian ada kunyit, jahe, ya rimpang. Nah, nanti keuntungannya karena bumi sudah tahu apa yang harus dia lakukan, nanti ketika sudah masa penanaman selesai, struktur dari perkondisiannya ini akan terbenahi secara otomatis. Nah, teman-teman harus tahu terkadang kita ini memaksakan kehendak. Padahal media tanam tidak cocok ditanami buah ya. Buah di atas kita paksa menanami jenis tanaman yang berbuah. Nah, hal-hal seperti itulah karena keegoisan kita yang tidak mengerti dengan keinginan tanah, sehingga sering kali hasil panen tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya memahami jenis gulma ya, yang cocok ditanami sayuran berbuah ataupun buah-buahan ya, seperti tomat, melon, jagung, dan yang lain sebagainya ya. Ketika kita selesai mengolah lahan, kita diamkan, dan ketika muncul gulmanya seperti ini, lihat teman-teman ya. Jadi secara otomatis bumi ini akan memunculkan gulmanya ya. Nah, seperti ini dia berfokus pada pembungaan, kemudian dia akan berfokus pada biji ataupun pada buah. Berarti cocok sekali untuk ditanami jenis tanaman yang berbuah ataupun yang difokuskan untuk pembungaan. Namun ketika kita dapati muncul gulmanya biasanya bayam-bayam kayak gini ya, bayam-bayam liar ya. Nah ini bebas kalian mau tanami jenis tanaman buah ataupun rimpang. Nah ternyata siapa sangka dengan munculnya gulma ternyata ini dapat menjadi sumber inspirasi dalam kita bercocok tanam ya. Jadi kita harus memahami keinginan dari tanah. Jadi tanah ini sudah mampu update, memperbaiki struktur dirinya yang rusak dengan memunculkan gulma-gulma tertentu. Jadi rumput-rumput liar seperti ini tidak muncul secara acak, secara ngawur. Tapi dia akan tumbuh sesuai dengan yang dibutuhkan oleh bumi. Untuk mencapai keberhasilan dalam panen yang jauh lebih melimpah dan menguntungkan. Dan membahas masalah gulma, sebaiknya jangan kita remehkan gulma. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Nah, gulma ini jangan dianggap sebagai musuh, teman-teman ya. Kita jangan menganggapnya ini gulma ini sesuatu yang sangat merugikan. Ini sudut pandang yang benar-benar sangat keliru. Jadi, gulma ini nanti ketika kita kondisikan ya, kita mencabutnya, nah seperti ini ya, maka akar akan ada yang terputus di dalam.
Nah, akar tersebut ini nanti akan diurai oleh mikroorganisme juga jamur ketika mengalami faktor pembusukan, sehingga nanti akar-akarnya ini akan dapat menjadi kompos organik yang bermanfaat. Struktur keadaan tanah tidak akan mudah untuk memadat. Dan sangat penting perlu untuk diketahui, tiap gulma yang berbeda, tiap-tiap jenisnya memiliki kandungan gizi ataupun nutrisi bagi tanaman yang lain. Selain dari itu, gulma ini jika kita mampu mengolahnya dapat menjadi pelindung untuk serangan hama secara berlebih karena terdapat zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tanaman yang lain sehingga nanti serangan hama akan lebih dapat terkondisikan. Jika ingin bercocok tanam secara alamiah untuk mencapai hasil yang lebih menguntungkan, jangan mengendalikan gulma ini secara membabi buta. Jangan dikendalikan dengan yang namanya obatan instan. Karena nanti kalau kita semprot, tidak hanya gulmanya dan zat pentingnya yang mati, tapi seluruh bakteri, pengurai, dan pengerat di dalam tanah ikut mati, teman-teman. Nah, kalau dalam menangani gulma di awal saja kita sudah salah, mau tidak mau kita sudah terjebak di dalam sebuah sistematik. Jika dalam menangani gulma saja di awal kita sudah menggunakan obat yang serba instan, mau tidak mau karena seluruh bakteri dan jamur baiknya ini banyak yang mati, kita harus membeli pupuk yang instan lagi untuk menciptakan unsur hara. Dikarenakan untuk menggantikan posisi dari mikroorganisme yang dapat memunculkan unsur hara. Nah, jika sudah demikian, semuanya serba beli, udah obat rumputnya untuk rumput sudah beli, terus kemudian untuk menumbuhkan pun harus membeli. Terus ini yang akan menjadi kaya, yang akan untung besar siapa? Petaninya atau penjual pupuk dan obatnya? Jika sudah terjebak di dalam pupuk instan, sekali pupuk saja tidak akan cukup sampai masa panen selesai. Maka harus melakukan pemupukan ulang. Nah, disinilah letak kelemahan. Karena kinerja dari pupuk yang instan ini hanya sifatnya sementara untuk membangkitkan unsur hara. Jadi tidak akan bisa bertahan lama. Berbeda jika kita menggunakan pupuknya ini pupuk alami, dia justru berangsur di dalam pembusukannya yang diurai oleh mikroorganisme, bakteri, dan jamur yang menguntungkan. Ini semakin lama, maka perkondisian media tanam kita justru akan semakin membaik dan tidak ketergantungan dengan yang namanya serba instan. Karena semua dilakukan, kita kembalikan pada proses alamiahnya. Yang berikutnya masalah gulma juga. Akibat dari tanah gundul yang terlalu lama dapat mengakibatkan kerusakan. Jadi ketika nanti rumputnya ini tidak tumbuh ya teman-teman, tanah ataupun tekstur tanah ini akan mengalami kerusakan. Karena kenapa? Jadi gulma ini ternyata selain akarnya ini mampu melindungi supaya agar tetap selalu lembab. Nah, ini buktinya ya. Yang ada tanamannya dia tanahnya lembab. Tapi yang nggak ada tanamannya alias yang gundul, tanahnya kering. Nah, karena jadi mikroorganisme ataupun binatang pengerat ini tidak mampu untuk berkembang biak di tanah gundul seperti ini. Akibatnya ditinggal oleh penghuninya mau tidak mau terjadi penguapan begitu tinggi karena nggak ada mikroorganisme yang melindungi seperti cacing-cacing kabur dia kalau tanahnya seperti ini terlalu lama. Nah, maka dari itu kalau pengendalian gulma kita sudah salah, otomatis binatang-binatang ini nanti sudah tidak lagi menghuninya, mau tidak mau tekstur dari tanahnya ini akan segera mengeras. Logis ya? Daun gulma, perhatikan, jika ada gulma, ini satu keuntungan yang teramat besar. Ternyata bumi juga dapat terlindungi dari hawa panas yang terlalu berlebih. Suhu panas yang terlalu berlebih membakar dapat mengakibatkan tanaman yang masih belum kuat ini rentan dengan yang namanya layu dan kemudian mati. Maka inilah alasan kalian jika ingin memindahkan bibit tanaman apapun, pastikan perkondisian batang dari tanaman kita ini sudah kuat. Karena dia nanti hidupnya harus Senin Kemis kayak gini dulu. Karena kenapa? Seluruh gulma ataupun tanaman yang di sekitarnya ini sudah tiada.
Nah, dia harus berjuang seorang diri, dia harus tertatih-tatih dengan suhu panas yang membakar dirinya. Nah, maka dari itu saya anjurkan kalian kalau mau memindahkan tanaman, setidaknya ini media tanam sudah memunculkan gulma-gulma sedikit seperti ini. Sangat memungkinkan nanti tanaman kita ini bisa tumbuh dengan sangat subur. Pentingnya memahami bumi update di dalam memunculkan gulmanya. Karena mengingat begitu banyak manfaat gulma, jadi ketika kita sudah mencabut dan mengkondisikannya, entah kita kumpulkan dan kemudian kita timbun, setelah itu jangan lupa untuk mengembalikan lagi pada tempat semula. Karena di dalam gulma mengingat terdapat kandungan ataupun zat-zat tertentu. Nah, kalau saya untuk mengendalikan gulma, saya tidak saya bakar teman-teman ya. Jadi lebih baik saya lakukan daur ulang seperti pencacahan atau peremukan ya. Baru kemudian setelah itu saya kembalikan lagi supaya zat-zatnya ini nggak mati. Tapi kalau teman-teman mau dikeringkan karena saking banyaknya ya, kemudian dibakar, nanti abunya dikembalikan, itu juga tidak menjadi masalah. Dan itu akan lebih baik daripada kita memisahkannya dari proses alamiah yang diinginkannya. Dampak negatif dengan tekstur tanah yang tidak dilindungi oleh gulma. Jadi tidak semuanya tanah tanpa gulma ini subur, malah justru kebalikannya teman-teman ya. Tanah tanpa gulma berarti teksturnya akan mengalami kerusakan berlebih. Jadi untuk menolongnya dari kerusakan, langkah awal yang harus kita lakukan adalah penyiraman. Dengan adanya sistem penyiraman kita dapat mengkondisikan suhu penguapan ketika panas matahari ini membakar ya. Ketika kita lindungi dengan melakukan penyiraman, mau tidak mau nanti akan tumbuh gulma, plus sekaligus nanti bakteri baik ya, mikroorganisme ataupun jamur, dia akan muncul kembali secara perlahan. Nah, ketika kita sudah rajin menyirami, mau tidak mau nanti tanah tersebut ini akan update subur kembali. Dan kemudian teman-teman, tanah yang kering seperti ini, lihat ya, ini akan rentan sekali dengan yang namanya hama, terutama semut ya, kutu kebul teman-teman. Nah, maka dari itu jangan biarkan tanah menganggur terlalu lama. Nah, saya punya solusi yang sangat baik sekali. Jadi teman-teman, dikala menghadapi tanahnya gundul seperti ini, langkah pertama kita dapat menaburkan benih bayam ya teman-teman. Benih bayam ini mampu menolong karena bayam ini cepat sekali untuk tumbuh. Kalian dapat membelinya ya di toko online atau kalian bisa mencari di kebun-kebun ya. Kalian tebarlah ke tanah yang gundul nanti supaya nanti cepat tumbuh sehingga nanti media tanamnya ini tidak mudah untuk mengering seperti ini. Nah, cara mengendalikan gulma, ketika gulma tumbuh di sekitaran tanaman kita, sebaiknya diamkan saja, biarkan selama dia tidak berebut makanan dengan akar pada tanaman. Nah, pengendalian gulma yang baik sebaiknya dilakukan, diambil, dikondisikan saja di bagian-bagian yang mengganggu tanaman. Yang lainnya dibiarkan dia agar tetap untuk tumbuh. Penyemprotan secara berlebih untuk menanggulangi gulma ini juga dapat memicu datangnya hama yang membabi buta, karena tanaman ini di bawahnya ini nanti pasti akan gundul ya. Kemudian tanaman yang kita rawat ini tidak punya perlindungan. Nutrisi yang terdapat, zat penting yang terdapat pada gulma, ini semuanya akan mati. Berbeda kalau kita menaruhnya dan menaruhnya kembali ke tempat semula dan kita menanaminya, maka tanaman akan dapat terlindung dengan segala macam serangan. Jadi seperti ini teman-teman, saya betapa sangat sadar sekali dengan yang saya lakukan. Dan saya sangat optimis bahwa video ini akan memberikan kemanfaatan bagi orang banyak ya. Ini akan menjadi sumber inspirasi. Nah, ternyata juga teman-teman ini karena zat-zat penting yang harusnya diserap oleh akar tidak diserap karena penanggulangan gulma yang salah. Akibatnya ya nanti serangan hama akan berlebih. Plus sekaligus nanti semut ataupun kutu kebul dia merasa tidak punya musuh sehingga dia dengan bebasnya memanggil kawan-kawannya dan menghajar
seluruh tanaman kita. Nah, itulah dampak yang kurang baik kalau kita menggunakan terlalu berlebihan yang semuanya serba instan. Dan satu tambahan penting ya untuk teman-teman, jadi untuk yang di wilayah alam terbuka seperti itu akan sulit kita melakukan bercocok tanam organik ya. Karena sudah terkontaminasi ya dengan pada saat penyemprotan terkena uap, terus kemudian juga nanti akan terindikasi oleh resapan air sehingga akan menjalar di tanaman kita. Nah, inilah yang menyebabkan kita akan sulit ya bercocok tanam secara organik di alam terbuka. Nah, tema video ini yang saya ulas ini teramat sangat cocok untuk media tanam yang terkondisikan, jadi tidak terkontaminasi oleh benda-benda seperti itu yang datangnya dari luaran. Baiklah, saya rasa sampai di sini dan semoga ini akan memberikan sumber inspirasi yang menguntungkan, yang sesuai dengan yang diharapkan. Dan harapan saya semoga hasil panen kalian akan memiliki panen yang lebih baik dengan proses alamiah sehingga akan menciptakan apa ya, semacam rasa kecintaan dengan semesta alam. Nah, itu merupakan sebuah kebahagiaan saya kalau video ini ternyata dipraktekkan oleh teman-teman ya, dan kemudian mendapatkan keuntungan, mendapatkan hasil yang jauh lebih melimpah keuntungannya karena tidak harus membeli paket-paket tertentu di luaran sana sehingga ini hasil keuntungannya akan jauh lebih melimpah. Ini tentu akan membuat saya bahagia dan saya berarti merasa hidup saya tidak sia-sia. Tuhan memberi karunia umur karena saya bisa berbagi pengetahuan dengan kalian semua. Dan karena waktunya sudah sore, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman organik, tanaman yang tumbuh secara alami, dan salam cinta dengan semesta raya.